إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, a'azakumullah. Di antara adat kebiasaan jahiliyah yang keenam adalah ihtijaj bima kana alaihi al-aba, berhujjah, berdalil dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Bila dalil, tanpa dalil. Ini berarti mirip dengan yang sebelumnya, mirip dengan yang keempat, yaitu taklid. Tapi di sini lebih mengarah kepada alasan. Ini mereka selalu beralasan dengan nenek moyangnya, beralasan dengan orang-orang terdahulu. Bagaimana orang terdahulu? Bagaimana orang terdahulu? Bagaimana orang terdahulu? Yani itu sebagai hujjah bagi mereka untuk menolak ajaran nabinya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus pada mereka. Qala al-mufannif as-sadi, yang keenam, al-ihtijaj bima kana alaihi ahlul qurun as-sabiqah. Mereka berhujjah, beralasan dengan apa yang telah terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Min ghairi tahkimil aql, tanpa mereka mau bertanya pada akalnya, tanpa mau menghukumi dengan akalnya. Wal akhadh bid dalil sahih, dan tanpa mengambil dalil-dalil yang sahih. Wa qad abtala Allah taala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan cara pendalilan mereka ini. Ini alasan-alasan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka dibatalkan dan dianggap batil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, qala fama balul quruni al-ula, qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pembicaraan antara Musa dengan Fir'aun. Ketika Musa alaihissalam mengajak Fir'aun untuk mengesahkan Allah, agar beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Maka berkata Fir'aun kepada Musa, qala faman rabbukuma ya Musa, kata Fir'aun, siapa Rabb kamu berdua wahai Musa? Yani kamu berdua adalah Musa dengan Harun. Faman rabbukuma ya Musa, siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa dan Harun? Maka dijawab oleh Musa alaihissalam, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan semua penciptaan, yakni yang menciptakan segala sesuatu,
Tsumma hada, kemudian memberi petunjuk, mengarahkan. Ini Rabb kami adalah Rabb penguasa seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh makhluk dan yang mengatur mereka dan mengarahkan mereka. Apa jawaban Fir'aun? Fama balul qurunil ula. Kalau begitu, bagaimana dengan generasi-generasi yang dulu? Ini generasi yang dulu sebelum datang kamu. Ini alasannya. Fama balul qurunil ula. Berdalil dengan generasi-generasi yang dulu untuk menyatakan penolakan terhadap dakwah Nabi Musa. Maka kata Fir'aun, fama balul qurunil ula. Bagaimana kalau begitu tentang generasi-generasi yang dulu? Bagaimana dengan moyang kita dulu sebelum kamu datang, sebelum dakwah ini datang? Mereka salah semua berarti. Maka dijawab oleh Musa alaihissalam, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Kata Allah, qala, berkata Musa, ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Adapun ilmu tentang mereka ada di sisi Rabbku di dalam catatan. Yani masing-masing ada catatannya. Generasi-generasi yang terdahulu semuanya sudah ada hisabnya. Sudah ada catatan amal mereka masing-masing. Bagi kalian amal kalian, bagi mereka amalan mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu umat yang telah lewat. Kebaikan mereka untuk mereka, kejelekan mereka atas mereka nanti akibatnya. Atau ayat lain menyatakan lahum ma kasabu wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Yani berdalil, beralasan dengan generasi-generasi yang terdahulu dibantah. Dan dikatakan bahwa urusan mereka urusan Allah. Ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Ilmunya di sisi Rabbku di dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan salah dan Rabbku tidak akan lupa. Yani semuanya tercatat, amalan baik mereka, amalan jelek mereka tercatat. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka mengikuti hidayah atau mengikuti ghawayah? Mengikuti jalan yang lurus atau sesat? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, dan Allah tidak akan lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Yaitu yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai pijakan dan dijadikan untuk kalian di dalamnya atau di atasnya jalan-jalan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah turunkan untuk kalian dari langit air. Fa akhadna bihi azwajan min nabatin shatta. Dan dengan air itu Allah keluarkan dari bumi segala macam buah-buahan, segala macam pohon-pohonan yang berpasang-pasangan. Kulu war'au an'amakum. Maka makanlah dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Yani silahkan kalian manfaatkan semua yang Allah ciptakan untuk kalian. Kulu, makanlah, war'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Ini qanibina azakumullah. Jawaban Nabi Musa alaihissalam mengenalkan kepada mereka siapa Rabb mereka dan Rabb seluruh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala fasilitas kehidupan, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai pijakan, yang menjadikan untuk kalian di atas bumi ini jalan-jalan, yang menjadikan untuk kalian, menurunkan untuk kalian air dari langit, dan kemudian Allah tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhannya bermanfaat untuk kalian dan untuk ternak kalian. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dialog pembicaraan antara Musa dengan Fir'aun. Fir'aun beralasan dengan alasan nenek moyang dan generasi terdahulu. Kalau begitu bagaimana orang-orang yang telah lalu? Bagaimana yang telah lewat? Yani alasannya, apakah mereka salah semua? Apakah mereka berarti sesat? Apakah mereka berarti? Ayat lain Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Kalau tadi dalam surat Taha ayat 49 sampai 54, maka dalam surat Al-Qasas Allah kisahkan dalam ayat yang ke-36 37. Allah berfirman, "Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin
qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indih wa man takunu lahu 'aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Kata Allah, falamma ja'ahum Musa, ketika Musa mendatangi mereka dengan ayat-ayat kami, kata Allah, yang bayinat, yang sangat jelas, sangat gamblang, mereka menjawab, ini mereka berkata, ma hadza illa sihrun muftara, ini tidak lain kecuali sihir yang dibuat-buat. Ini ketika Musa mendatangkan bukti-bukti kepada Fir'aun dengan mukjizat-mukjizat, maka kata Fir'aun, itu sihir. Sihrun muftara. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Sungguh kami tidak pernah mendengar yang demikian dari nenek moyang kami. Apa alasan penolakannya? Dengan apa Fir'aun menolak Musa alaihissalam? Apa hujjahnya? Kembali, hujjahnya adalah apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Mereka beralasan, yang kayak gini, yakni tauhid yang diajarkan oleh Musa, yang seperti ini saya tidak pernah dengar dari dulu. Famadhanul qurunil ula, bagaimana dengan generasi-generasi yang dulu? Yakni kalau engkau mengaku sebagai rasul, diutus kepada kami. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi sebelum engkau diutus? Berarti mereka sesat semua. Berarti mereka demikian. Lantas bagaimana kita akan menyalahkan seluruh generasi itu? Dakwah kamu ini kami tidak pernah dengar dari generasi-generasi terdahulu. Dakwah tauhid ini tidak pernah kami ketahui, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami terima dari orang-orang terdahulu. Ini alasan Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa. Maka Musa mengatakan, sebagaimana dikisahkan tadi dalam surat Thaha, Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda. Allah, Rabbku, lebih mengetahui siapa yang membawa kebenaran, siapa yang membawa petunjuk, siapa yang membawa hidayah ini dari sisinya. Wa man takunu lahu 'aqibatud dar, dan Allah pula yang Maha tahu siapa yang nanti akan mendapatkan 'aqibatud dar, yakni balasan di akhirat nanti. Annahu la yuflihu adh-dhalimun, dan ketahuilah bahwasanya tidak akan mendapat falah, tidak akan menang orang-orang yang zalim. Ayat lain Allah kisahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 25. Allah juga berfirman menceritakan alasan penolakan kufar musyrikin. Sama alasannya, yaitu apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya atau kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun." فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Allah menceritakan Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, walaqad arsalna, dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh. Kalau tadi Musa diutus kepada Fir'aun, maka Allah utus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaum, maka berkata Nabi Nuh alaihi salam, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selainnya. Beribadahlah kepada Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Tidakkah kalian takut kepada Allah? Apa jawaban kaumnya? Faqala al-mala'u alladziina kafaru, maka berkatalah masyarakat kafir dari kaumnya, ma hadza illa basharun mithlukum,
Dia tidak lain kecuali manusia biasa seperti kalian. Kata masyarakat kafir tadi mengatakan bahwa Nuh alaihi salam tidak lain kecuali manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Hanya saja orang ini ingin yatafaddala alaikum, ingin lebih tinggi, ingin lebih mulia, merasa lebih tinggi dari kalian. Dan itu tuduhan musyrikin kepada Nuh alaihi salam bahwa Nuh hanya ingin menganggap atau hanya ingin meninggikan dirinya, hanya ingin mengutamakan dirinya. Walau sya'allahu la anzala malaikatan. Kata musyrikin, kata orang kafir tadi, kalau Allah kehendaki, Allah bisa mengutus malaikat, menurunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Sungguh kami tidak pernah mendengar yang demikian di nenek moyang kami atau di bapak-bapak kami. Kami tidak pernah mendengar dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami terdahulu. Lihat alasannya. Sama dengan alasannya Fir'aun dan bala tentaranya kepada Musa. Berarti kaum Nabi Nuh, kaum musyrikin di masa Nabi Nuh menentang Nabi Nuh dengan alasan yang sama. Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa dengan alasan yang sama. Apa alasannya? Ma sami'na bihadza fi millatina atau ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami enggak pernah mendengar yang demikian dari nenek moyang kami. Kami enggak pernah mendengar dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami terdahulu enggak pernah dengar yang begini. Alasannya selalu belum pernah dengar yang kayak gini. Lah kalau belum pernah dengar, apa berarti salah? Kamu belum pernah dengar, apakah berarti salah? Kan tidak demikian. Bisa saja engkau tidak pernah mendengar, ternyata ini adalah hak. Bisa atau tidak bisa? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Maka alasan mereka sama sekali tidak bisa diterima. Alasan belum pernah mendengar sejak dulu dari bapak-bapak kami, generasi-generasi kami, tidak pernah dengar. Subhanallah, ini dikatakan sebagai kebiasaan jahiliyah. Menolak kebenaran dari Quran dan Sunnah. Menolak kebenaran dari Nabi yang diutus oleh Allah dengan alasan belum pernah mendengar dari nenek moyang kami, belum pernah mendengar dari bapak-bapak kami. Maka kalau ada seseorang dai mendakwahkan tauhid, mengajarkan sunnah, menyampaikan ayat dan hadis, kemudian dijawab oleh mereka, oleh manusia dengan jawaban nggak pernah dengar kami dari dulu, untuk menentang kalimat ini diucapkan. Apa ini? Agama apa ini? Kami nggak pernah mendengar dari dulu, dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, lah ustaz-ustaz kami dulu salah semua apa? Ini sesungguhnya kebiasaan jahiliyah. Kenapa tidak didengarkan? Apa dalilnya? Kalau yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, wajib diterima. Kalau yang disampaikan adalah hadis yang sahih, yang telah dibuktikan oleh para ulama kepadahannya, maka dia wajib menerimanya. Kalau tidak, maka dia menjadi hujjah alaih. Apa makna hujjah alaih? Menjadi hujjah yang mencelakakan dia. Dia sudah pernah mendengar tapi menentang, maka dia akan celaka dan tidak akan punya alasan di hadapan Allah nanti ketika Allah tanyakan kepadanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Dia tidak punya jawaban kecuali bala, iya, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami menolaknya. Dengan alasan apa menolaknya? Dengan alasan belum pernah dengar dari dulu, nggak pernah tahu dari dulu. Jawaban kita nggak gitu. Kakek-kakek kita tidak seperti itu. Ustaz-ustaz kita terdahulu tidak seperti itu. Apakah itu sebagai dalil yang lebih kuat dari ayat dan hadis? Apakah itu hujjah yang bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah? Ini aneh. Ini kebiasaan sesungguhnya merupakan kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Fir'aun ketika menolak dakwah Nabi Musa. Sebagaimana Allah ceritakan tentang masyarakat kafir dari masyarakat di zaman kaum Nuh ketika menentang Nabi Nuh alaihi salam, alasan mereka sama, ma sami'na bihadza fi abaina. Kemudian menuduh setelah itu, in huwa illa rajulun bihi jinnah
Fatarabbatu hatta hin. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang terkena jin, majnun, junnah. Fatarabbatu, maka tunggulah hatta hin. Tunggulah beberapa saat. Yani tunggulah sampai pada batas waktu tertentu. Yani kebiasaan mereka menghukum orang gila atau orang majnun itu dengan ditunggu sampai mati atau dikurung sampai mati. Yani tarabbatu, tunggulah. Ini qulibina azakumullah, tuduhan orang-orang kafir musyrikin jahiliyah kepada Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, yang hanya berkata, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah kepada Allah dan jangan berdoa pada yang lain. Hanya kalimat la ilaha illallah yang disampaikan. Tetapi ditentang dengan alasan, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami. Kami tidak pernah tahu dari bapak-bapak kami dulu. Kemudian dituduh sebagai gila, dituduh sebagai majnun, dituduh terkena jin. Na'udzubillah min adatil jahiliyah. Kita berlindung kepada Allah dari kebiasaan jahiliyah yang seperti ini. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, dalam surat Fat. Allah berfirman, "Wantalaqal mala'u minhum anishu wasbiru ala alihatikum inna hadza lasay'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf." Allah kisahkan tentang masyarakat musyrikin yang menolak Rasulnya. Wantalaqal mala'u minhum, maka berangkatlah beberapa orang dari mereka dan berkata, "Animshu wasbiru, berjalanlah kalian dan bersabarlah ala alihatikum." Kata orang-orang ini menasihatkan kepada musyrikin kaumnya, tetaplah kalian sabar bersama Tuhan-Tuhan kalian. Yani tetaplah kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian, kepada berhala-berhala kalian, dan jangan dengarkan ucapan Rasul tadi, ucapan Nabi tadi. Apa alasannya, apa hujahnya? Kalau mereka istiqomah di atas kesyirikan, merasa mantap di atas kesesatan. Alasannya, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kita enggak pernah mendengar yang seperti ini. Ini dakwah Nabi tadi. Kami enggak pernah dengar dari millatil akhirah. Tidak pernah kami mendengarkan dari agama-agama yang telah lalu, agama-agama yang terakhir. Ya, ini maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, sama dengan apa yang dikatakan oleh kaum Nuh ketika menentang rasul-rasulnya. Yaitu, kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini dari nenek moyang kami. Kami tidak pernah tahu dari bapak-bapak kami. Kami tidak pernah mendengar dari generasi-generasi terdahulu. Apakah generasi terdahulu semuanya salah? Ini alasan kuno, alasan klasik, alasan musyrikin jahiliyah. Kalau mereka mengatakan kepada teman-temannya, kepada kaumnya, "Animshu wasbiru, tetaplah kalian jalan dan tetaplah sabar bersama Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza lasay'un yurad." Itulah yang dimaukan, yang dikehendaki. Ini harusnya begini kata mereka. Ini musyrikin sebagian terhadap sebagian yang lain saling menyabarkan untuk tetap di atas kesyirikan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengarkan yang seperti ini, tidak pernah mendengarkan dakwah tauhid ini. Fil millatil akhirah, di agama-agama terdahulu. In hadza illa ikhtilaf, berarti ini hanyalah dibuat-buat. Ikhtilaf artinya dibuat-buat, perkara yang dibikin-bikin. Faja'alu madara ihtijajihim ala adami qabul ma ja'at bihi ar-rusul annahu lam yakun alaihi aslafuhum. Berarti mereka menjadikan alasan penolakan mereka dan tidak mau menerima dakwah para rasul itu dengan alasan tidak ada di generasi terdahulu mereka. Lam yakun alaihi aslafuhum, enggak pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka.
Wala arafuhu minhum, dan mereka tidak pernah mengetahui dari nenek moyangnya, tidak pernah mendengar dari nenek moyangnya. Fanzur ila su'i madarikihim. Perhatikanlah jeleknya cara pandang mereka. Madarik dari madrak, al-idrak itu al-fahm. Fanzur su'u madarikihim. Lihatlah kebodohan mereka, jeleknya pemahaman mereka, cara pandang mereka, cara berpikir mereka sungguh bodoh. Hujjah yang qat'iyah, hujjah yang kuat yang dibawa oleh seorang Rasul ditolak dengan hanya kalimat kami nggak pernah tahu dari dulu. Ya sekarang tahu, kan begitu. Sekarang dikasih tahu oleh Allah melalui Rasulnya dengan kitab-kitabnya. Fanzur jumudu qaraihim, dan lihat pula bagaimana kaku bekunya mereka, yakni otak mereka beku. Lihatlah betapa kaku dan bekunya otak mereka. Adalah benak. Benak-benak mereka itu betul-betul jumud, kaku beku, nggak bisa berpikir. Sehingga disampaikan hujjah yang qat'iyah, hujjah yang tegas, jelas, gamblang dari Quran dan Sunnah, tidak mau diterima. Dengan alasan yang picik, alasan kuno, alasan klasik yang biasa diucapkan oleh musyrikin yang menentang para nabi, yaitu kami nggak pernah dengar dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Walau kanat lahum a'yunun yubsiruna biha, aw adhanun yasma'una biha, la'araful haqqa bidalilih. Kalau saja mereka itu punya mata yang dipakai untuk memandang, kalau saja mereka punya telinga yang dipakai untuk mendengar, kalau saja mereka punya hati yang dipakai untuk berpikir, la'arafu, niscaya mereka akan mengerti kebenaran. Niscaya mereka akan tahu kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan hujjah-hujjahnya. Wanqadu lil yaqin, dan pasti mereka akan terikat dengan sesuatu yang yakin. Kalau punya pandangan, kalau punya telinga, kalau punya hati. Tetapi karena mereka tidak punya pandangan, tidak punya penglihatan, tidak punya hati, akhirnya mereka betul-betul tidak bisa menerima kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena mereka buta, tuli, bisu, maka mereka tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali kepada hak, tidak bisa kembali kepada kebenaran, karena mau memandang matanya buta, mau mendengar pendengarannya tuli, dan mau berpikir otaknya telah beku. Orang yang seperti inilah yang Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hatinya, Allah tutup pandangannya, Allah tutup telinganya, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan tidak bisa mengetahui kebenaran. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dikatakan oleh penulis, kalau saja mereka punya pendengaran dan mau digunakan, kalau punya penglihatan dan mau digunakan, niscaya mereka akan tahu kebenaran. Wanqadu lil yaqin, dan niscaya mereka akan terikat dengan sesuatu yang yakin. Apa sesuatu yang yakin? Qala Allah wa qala Rasul. Sesuatu yang meyakinkan adalah ucapan Allah dan ucapan Rasul. Adapun selain itu, dari hasil pikiran-pikiran mereka sendiri, kesimpulan-kesimpulan mereka sendiri, apa yang biasa mereka ikuti dari nenek moyangnya, itu wasawisu syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Wa hakadha akhlaquhum wa warrasuhum. Demikian pula penerus-penerus mereka. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalimat khalaq itu biasa dipakai untuk yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik biasanya disebut dengan atba'. Atba' para pengikut-pengikut. Akhlaq juga para pengikut. Tetapi kalau atba' pengikut-pengikut kebaikan, adapun akhlaq orang yang mengikuti di belakangnya dengan kejelekan-kejelekan. Maka kalimat khalaq
Itu biasanya dipakai dengan yang jelek-jelek, untuk yang jelek-jelek. Makanya ketika Allah katakan wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Dan muncullah di belakang mereka generasi-generasi yang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Yang jelek-jelek disebut dengan kalimat khalafa. Tetapi yang baik-baik disebut dengan kalimat tabi'in. Apa dalilnya? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan disebut dengan kalimat tabi'in lahum. Atba' yakni para pengikut. Tetapi kalau kalimat akhlak itu artinya penerus kejelekan. Wa hakadha akhlaquhum wa waratuhum, demikian pula penerus mereka, penerus musyrikin jahiliyah. Demikian pula waratuhum, para pewaris kebiasaan jahiliyah. Qad qulubuhum, hati mereka mirip, hati-hati mereka sangat serupa dengan hati-hati kaum jahiliyah. Siapa waratuhum? Siapa para pewarisnya? Siapa akhlaquhum? Siapa para penerus generasi-generasi jahiliyah tadi? Orang-orang yang hidupnya sekarang, di masa sudah ada Islam, di masa ada ajaran Rasulullah, ada Quran, ada Sunnah, tetapi ketika diingatkan dengan Quran dan Sunnah, jawabannya sama dengan jawaban jahiliyah. Ini akhlaquhum. Ini yang disebut dengan wuratuhum, para pewaris mereka, para pewaris jahiliyah. Ini ada ayat Allah, kalau Allah begini. Ini ada hadis yang sahih mengatakan begini. Dijawab, kami tidak pernah dengar dari dulu. Bapak-bapak kami dulu enggak gitu. Kakek-kakek kami dulu enggak gitu. Enggak pernah dengar saya kayak gini. Ajaran apa? Kok ajaran apa? Ini ajaran kalian, ajaran muslimin, ajarannya Islam. Quran yang bicara dalam surat ini ayat sekian. Dalam ayat ini ayat sekian. Ini hadis Rasul diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kami enggak pernah dengar dari dulu. Oh, orang ini pewaris. Orang ini adalah khalaful jahiliyah, pengikut generasi jahiliyah, dan yang mewarisi kebiasaan jahiliyah, menolak hujjah yang tegas dengan alasan kami enggak pernah dengar dari nenek moyang kami. Na'udzubillah min hadzal adat. Kita berlindung pada Allah dari adat yang seperti ini, dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang seperti ini. Dan semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dari kebiasaan jahiliyah yang seperti ini. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.